Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 26 Mei. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Filipus Neri, Imam. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah menjanjikan Roh Kudus kepada kami. Bukalah hati kami untuk menantikan kehadiran Roh-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk menjadi saksinya. Dan Yesus juga mengingatkan bahwa dengan menjadi saksi, kita harus siap untuk ditolak, dikucilkan, dan bahkan akan dibunuh. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sejarah gereja kita mengenal istilah martir, yaitu saksi iman yang mencurahkan darahnya demi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya istilah martir digunakan untuk semua orang yang telah mengakui iman Kristen dalam situasi yang sulit, entah dibunuh atau tidak. Namun sejak masa penganiayaan pada abad ketiga, sebutan martir dibatasi hanya pada orang-orang yang menumpahkan darah demi iman kepada Kristus. Contoh utama kemartiran adalah kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, misi Rasul adalah bersaksi, mengikuti suara Roh Kudus. Demikianlah Rasul Paulus dan Silas sampai ke Filipi di Makedonia, dan di sana mereka mewartakan Injil Tuhan dan mendapatkan pengikut Yesus. Lydia beserta keluarganya minta dibaptis. Ketaatan kepada Roh Tuhan untuk bersaksi membuahkan hasil yang baik, karena jemaat Filipi
nanti merupakan jemaat kesayangan Paulus. Tugas bersaksi merupakan salah satu pesan terakhir Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Namun selain hasil baik yang dipetik, Tuhan Yesus juga memperingatkan kepada para muridnya bahwa menjadi saksinya itu resikonya besar, berat, yang akan menyertai mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Misalnya penolakan, pengucilan, bahkan penganiayaan dan ancaman maut akan membayangi tugas luhur sebagai saksi-saksi Kristus. Walaupun begitu, Roh Penghibur akan menguatkan dan membimbing para saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil memang tetap harus diberitakan kepada bangsa-bangsa, sekalipun dunia menentang, menangkap, dan memenjarakan para saksi Kristus. Roh Kudus akan tampil membela dan berbicara dengan caranya sendiri. Tidak ada jalan yang instan untuk mencapai keberhasilan sebagai saksi-saksi Kristus. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, siapkah aku menjadi saksi Kristus dalam hidupku? Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua seturut teladan saksi utama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pun diajak untuk berani menjadi saksinya dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus akan membimbing, akan menuntun melalui Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kita senantiasa. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup kita masing-masing. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.